Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amin. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini. Setelah sekian lama kita tidak diberikan kesempatan untuk bersegera membahas tentang kelanjutan tema Budak Angon atau Satrio Piningit. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, segala puja dan puji seluruhnya milik Allah kita panjatkan kepadanya, karena pada akhirnya di kesempatan yang sekarang ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas kelanjutan tentang tema Budak Angon atau Satrio Piningit, yang pada kesempatan yang sekarang ini kita akan membahas perihal Lebak Cawene. Bagi yang baru mengenal kata Lebak Cawene ini, baiklah kita sedikit memperkenalkan apa itu Lebak Cawene. Jadi Lebak Cawene ini muncul di Uga Wangsit Siliwangi, di mana diceritakan bahwa pada suatu ketika, pada saat terjadi pencarian tentang sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini, kemudian di akhir detik-detik menjelang kemunculannya, pada saat Budak Angon ini sudah mulai diketahui jati dirinya dan orang-orang mulai tahu di mana keberadaannya, yang pada akhirnya mereka semua itu bisa dibilang, kita lucu-lucuan ya di sini ya, menggerebek gitu, menggerebek tempat tinggalnya. Tapi sayang, sungguh sayang, ternyata si Budak Angon itu sudah hilang, sudah pergi, sudah tidak ada di tempat di mana dia sebelumnya berada. Kemanakah dia pergi? Yaitu tiada lain tiada bukan, dia pergi ke Lebak Cawene. Mungkin perlu saya bacakan ya tentang Uga Wangsitnya itu, kata-katanya seperti ini. Jadi ada pengantar kejadian sebelumnya bahwa di akhir detik-detik menjelang orang-orang itu bersepakat untuk menggerbek tempat tinggalnya Lebak Cawene karena kemudian keberadaannya mulai tercium dan identitasnya mulai terbongkar, itu terjadi kemelut bisa dibilang yang dari awalnya hanya di satu tempat memperebutkan tentang pertanahan gitu, dalam artian ini pertanahan itu tempat tinggal lah, berikut mungkin sistem pemerintahannya ya. Jadi dari satu tempat yang kecil kemudian merembet semakin besar, katakan misalnya mungkin tingkat keluarga, kemudian merembet ke tingkat RT, ke tingkat RW, ke tingkat desa, sampai akhirnya satu negara itu ribut, katanya seperti itu. Dan itu ributnya kenapa? Dijelaskan, digambarkan di Uga Wangsit itu, ributnya itu dikarenakan rebutan
tanah gitu, rebutan warisan. Padahal seluruh warisannya itu sudah habis, sudah hilang. Nah, di saat genting negara seperti itu, kemudian orang kan bersepakat ya bahwa yang bisa menyelamatkan keadaan itu hanyalah Budak Angon atau Satrio Piningit. Dan karena tempat tinggalnya sudah diketahui, maka kemudian bersepakatlah mereka semuanya itu mendatangi tempat tinggalnya gitu untuk meminta solusi. Tapi sayangnya tadi seperti yang saya bilang, itu Budak Angon sudah tidak ada di tempat, sudah pergi ke Lebak Cawene. Begini katanya Uga Wangsit. Nu garelut laju rareud nu garelut laju rareureuh laju kakare areungeuh KBG tayanu menang bagian sabab warisan sakabeh beakna kudu nyarekel gadean buta-buta laju nyarusup nu garelut jadi kareueung sarieun ditempuhkeun leungitna nagara laju nareangan Budak Angon nu saungna dibirit leuwih nu pantona batu satungtung nu dihatep ku handeuleum ditihangan ku hanjuang nareanganana budak tumbal sejana dek marenta tumbal tapi Budak Angon enggeus eueuh geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan geus mariang pindah ngababakan parindah ka Lebak Cawene. Jadi setelah orang-orang itu kemudian ribut mencari Budak Angon dan tidak menemukannya karena Budak Angon sudah pergi ke Lebak Cawene. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Lebak Cawene ya, sebab banyak channel yang membahas tentang Lebak Cawene, hanya mungkin belum ada pembahasan yang bisa menembus di mana itu letak Lebak Cawene. Jadi secara singkat saja, Lebak Cawene ini adanya adalah di suatu tempat yang patokannya adalah begini. Pertama, dari kata lebak. Lebak itu artinya datar, corong, cekung, yang menunjukkan bahwa tempat itu mustahil ada di dataran tinggi, atau kalaupun ada di dataran tinggi maka ia hanya ada di bagian lembahnya, bukan di daerah yang gunung-gunungnya. Cirinya lagi adalah wilayah itu karena lebak, jadi pada musim hujan kemungkinan akan mudah banjir. Berikutnya pada kata Cawene. Cawene itu menunjukkan pada kata perempuan, jadi ada hubungannya bahwa tempat tersebut terkenal dengan perempuan-perempuannya. Sementara mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bahas, tapi karena bahasan ini akan bersangkut paut dengan bahasan-bahasan yang lain, insya Allah ya nanti saya ketengahkan juga. Jadi pengantar yang ini saya